Kepulangan Al-Fatih Cakrabuana, santri yang selamat dari ambruknya Ponpes Sidoarjo, disambut haru keluarga dan puluhan warga di Bangkalan, Jawa Timur. 3 hari Al-Fatih bertahan terjepit di dalam reruntuhan. Puluhan kerabat dan warga mendatangi rumah santri Ponpes Al-Khozini, Al-Fatih Cakrabuana di Pondok Pesantren Al-Ihsani, Desa Sendeng Deje, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Sabtu malam. Tidak hanya di halaman rumah, puluhan warga lainnya bahkan berjejer di sepanjang jalan desa. Saat tiba, Al-Fatih disambut tangisan sukacita dan pelukan hangat dari keluarganya. Sebelumnya, santri 14 tahun ini sempat menjalani perawatan medis di RSUD Notopuro Sidoarjo usai menjadi korban ambruknya musola Ponpes Al-Khozini. Pihak keluarga pun langsung menggelar acara syukuran dan doa bersama. Saat musibah terjadi, Al-Fatih ikut terkubur di bawah reruntuhan. Ia selamat karena tertimbun pasir dan terlindungi lempengan seng. Waktu sholat adik berada di seberapa? Di tengah. Adik 3 hari itu tidak minum, tidak makan. Tidak makan. Apa kayak tidur gimana? Yang dirasakan adik? Yang dirasakan adik di waktu dalam haus. Posisi tubuh itu terlentang atau miring kiri. 3 hari dia dievakuasi ke Tujen Tem di masa-masa akhir Tujen Tem, di masa akhir 70 jam. Jadi artinya kalau sudah 70 jam itu anak saya tidak ditemukan, ya harapan kami akan semakin tipis karena berdasarkan keilmuan katanya manusia itu bisa bertahan hanya sampai 70. Alhamdulillah tidak ada luka serius, hanya lecet. Karena dia terlindungi oleh pasir katanya, jadi dia tenggelam ke pasir, sehingga ketika ada batu itu ya tidak sampai ke kulitnya, dan di mukanya ini alhamdulillah tertutup seng, sehingga tidak luka. Al-Fatih bersama keluarga juga menyempatkan berziarah ke makam kakeknya, Kiai Haji Muhammad Ihsan, yang berada di area Pondok Pesantren Al-Ihsani yang diasuh sang ayah. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu, Salendra Haikal, korban selamat tragedi Ponpes Al-Khozini yang sempat viral, terpaksa jalani operasi amputasi pada kaki kirinya. Sementara seorang santri lain terpaksa menjalani amputasi darurat di lokasi reruntuhan. Ya. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang selalu sudah sabar. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Nak, sabar ya. Oke. Yuk, salawatan yuk. Semangat ya. Kita usaha ya. Kamu sakit semua, Nak? Oke. Inilah video amatir yang merekam percakapan petugas penyelamat dengan Salendra Haikal, salah seorang santri yang terjepit reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini pada Selasa lalu. Usai 3 hari 2 malam bertahan di bawah reruntuhan, Haikal akhirnya berhasil dievakuasi petugas pada Rabu sore 1 Oktober lalu. Sempat menjalani perawatan medis. Pada Sabtu dini hari tadi, Haikal terpaksa kehilangan kaki kirinya yang diamputasi dokter demi keselamatan hidupnya. Amputasi terpaksa dilakukan karena Haikal mengalami infeksi yang dikhawatirkan semakin menjalar ke tubuhnya. Untuk Haikal masih dalam perawatan intensif. Kemudian untuk yang Nur Ahmad saat ini sedang diobservasi di ruang perawatan, sudah di ruang perawatan biasa saat ini. Sebelumnya, seorang korban selamat tragedi Al-Khozini, Nur Ahmad, juga terpaksa menjalani operasi amputasi lengan kirinya di lokasi.
Saat proses evakuasi, Nur Ahmad dalam posisi sulit di mana tangan kirinya tertimpa bongkahan beton musola yang ambruk. Operasi pun dilakukan di bawah reruntuhan bangunan oleh dokter dari TNI, Dr. Aaron Franklin di bawah supervisi Dr. Larona Hidravianto, spesialis ortopedi dan traumatologi RSUD Notopuro Sidoarjo. Usai operasi dan dievakuasi, kondisi Nur Ahmad pun stabil. Tim Liputan iNews melaporkan. Evakuasi jenazah santri yang terjebak dalam runtuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur tengah menjadi perhatian publik. Ya, pakar struktur bangunan tahan gempa Pemuda Puji Suryadi menyebut proses evakuasi membutuhkan kehati-hatian ekstra karena kondisi reruntuhan yang tidak stabil. Pemuda juga menegaskan pentingnya mempertimbangkan posisi korban yang terperangkap. Meski petugas mengeruk dari bawah dan menemukan plat beton, hal itu juga dianggap berbahaya bagi petugas saat proses evakuasi. Pemuda Puji Suryadi menyoroti aspek vital bagi petugas dalam proses evakuasi korban. Menurutnya, ventilasi perlu diperbanyak serta harus dilubangi dengan baik. Hal ini guna membantu sirkulasi oksigen dan air untuk mengantisipasi tim penyelamatan atau rescue saat melakukan evakuasi korban. Sementara yang pasti terlihat itu kelihatannya kolomnya yang patah. Jadi kolom betonnya itu patah karena dari puingnya itu terlihat balok sama platnya ketumpuk gitu ya. Jadi semacam sandwich istilahnya orang-orang, kakinya yang hilang. Nah, jadi titik-titik yang terserang lemahnya di kolomnya. Tapi apakah itu bisa disimpulkan langsung kolomnya di bawah standar? Itu yang nggak bisa dijawab dengan segera. Soalnya kan faktornya ada banyak. Jadi kualitas perencanaannya bagaimana, kualitas mutunya bagaimana, mutu beton, mutu baja ya, sama juga kualitas pelaksanaannya. Plus setelah bangunannya jadi, penggunaannya apakah ada beban berlebih apa enggak. Dan saya kira 4 faktor yang saya sebut itu satu saja ada yang problem, bisa ada kejadian yang kita tidak inginkan. Ya, ribuan warga yang memadati Monas dihibur dengan penampilan upacara HUT ke-80 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Perayaan melibatkan ribuan prajurit hingga artis dan musisi ikut memeriahkan acara ini. Inilah pemandangan di Monas, pemirsa, dalam perayaan HUT. Yang memang di sini adalah part di mana para pengisi acara menghibur ribuan masyarakat ya, bahkan puluhan ribu kalau kita lihat jumlahnya. Ini menyaksikan acara langsung di Monas. Ini panggung rakyat diisi oleh artis dan sejumlah seniman ibu kota, ada penyanyi hip hop dari NDXAK Yogyakarta, penyanyi dangdut Dewi Persik, ada juga Wali dan dipandu oleh Ferdi Hasan dan Dahniar Arki. Tak hanya hiburan musik, defile pasukan dan kehadiran alutsista juga menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat. Ya, kita jeda terlebih dahulu pemirsa dan informasi terkait tim SAR yang kembali menemukan jenazah serta body part dari runtuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo akan kami hadirkan usai jeda berikut.